Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu sama-sama di malam hari ini dalam rangka mengikuti webinar dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Meskipun harus diundur 1 hari ya Pak ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menimba ilmu. Oke, sesuai dengan informasi yang sudah kami sebarluaskan pada beberapa hari terakhir, bahwa Javan pekan ini mengadakan webinar yang berjudul The Laravel Habit Team Controller. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Bayu Hendrawinata yang merupakan senior programmer dan co-founder PT Javan Cipta Solusi. Dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan selama proses webinar, rekan-rekan dapat bertanya langsung melalui kolom chat yang ada pada atas kanan Google Meet. Mungkin itu saja. Halo? Yo, halo. Udah Masih aman, Pak, koneksinya? Sekarang aman, sekarang. Alhamdulillah. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Pak Bayu, saya silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang lainnya lagi pada tirakatan nih, 17-an ya. Kita ini. Iya. Oke, nah ini karena pas banget kebetulan ini yang hadir ini ya, ada 1 orang, ada Mas Rizky. Mungkin kita formatnya santai aja ya Mas ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau apa, ya kita jadi diskusi aja sih. Diskusi ringan aja gitu, sambil nanti saya menyampaikan materi gitu untuk di-record. Oke, mungkin tadi perkenalan singkat, saya udah cukup ini ya, tadi udah disampaikan sama Mas Lukman ya. Ya benar nggak? Tadi soalnya pas bagian putus ya, saya kurang begitu mendengar tadi. Iya, sudah Pak. Oke. Nah mungkin Mas Riki bisa perkenalan singkat juga nggak? Mungkin nama, dari mana, atau sekarang lagi sibuk apa gitu. Terus posisi di mana, tinggalnya di kota mana? Atau kalau nggak ada mungkin boleh sambil di chat aja, nggak apa-apa. Sambil saya share screen ya. Oke, berarti domisili di Jogja ya? Window. Oke, terima kasih. Sebelumnya sudah pernah bersinggungan dengan Laravel atau sudah pernah memakai Laravel gitu untuk mungkin project di kampus atau mungkin project-project freelance seperti itu? Oke, cek dong, screen saya udah kelihatan sekarang? Sudah Pak, sudah. Oke, ya kita mulai aja ya. Oke, jadi materi malam hari ini adalah sebenarnya masih satu rangkaian ya dari serial The Laravel Habit. Jadi di sesi-sesi sebelumnya kita udah membahas tentang view, tentang model. Nah, sekarang kita bagian ini ya, bagian selanjutnya kita akan membahas tentang controller. Jadi malam ini topiknya bakal kita khususkan segala sesuatu tentang controller. Oke, perkenalkan saya Bayu Indrawinata, Senior Engineer di PT Javan Cipta Solusi. Nah, sebagai intronya mungkin kita ini dulu ya, kita flashback sejenak ya gitu. Jadi kalau kita ngomongin framework web ya, Laravel gitu, atau kalau di PHP ada Code Igniter, ada YII, ada apa lagi ya, ada Falcon,
dan ada Symfony gitu dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin kalau di luar PHP juga ada ini ya, di Ruby itu ada Ruby on Rails, kalau di Python ada Django, itu yang ini ya, framework web yang cukup populer gitu saat ini. Belum lagi ditambah mungkin dari Node.js ada sekian banyak framework juga gitu untuk membuat sebuah aplikasi web. Dan rata-rata ini ya, kalau kita ngomongin framework web itu pasti konsepnya adalah MVC gitu. Jadi model view controller. Model biasanya ya berhubungan dengan bagaimana menyimpan atau mendapatkan data gitu. Kalau kita ngomongin data ya berarti data dari database. Kebanyakannya seperti itu ya kalau kita ngomongin aplikasi web ya. Lalu ada view ini adalah untuk menampilkan data. Kalau di konteksnya adalah aplikasi web ya biasanya view ini adalah HTML-nya gitu, template-nya gitu, HTML, CSS, JavaScript-nya. Lalu yang terakhir adalah controller. Nah, controller ini biasanya saya bilang sih untuk sisanya gitu dalam tanda petik ya. Jadi ya pokoknya segala hal yang bukan menampilkan data atau segala hal yang bukan melakukan query ke database ya itu letaknya itu di controller gitu. Itu tugasnya controller seperti itu. Nah, itulah kemudian ada istilah namanya fat controller gitu. Jadi fat ya tahu ya, fat itu jadi gemuk gitu atau mungkin lebih tepatnya obesitas itu. Jadi ya seperti tadi itu ya. Jadi karena model itu khusus untuk melakukan query ke database itu baik query select ataupun query insert atau update gitu atau delete, dan view itu khusus untuk membentuk tampilannya gitu, membuat UI-nya dengan HTML dan CSS yang diperlukan. Nah, lain-lainnya itu. Jadi kalau kita ngomongin di Laravel ya ada authorization, ada validasi form, ada memformat data, terus memanggil modelnya di sini ya, menyimpan ke DB itu maksudnya memanggil modelnya untuk menyimpan ke DB, terus kirim email dan lain-lain itu semuanya ada di controller. Oke, itu seringkali ya ini defaultnya yang sering saya temui gitu. Jadi selama sekian tahun itu bekerja atau mungkin ini juga kebetulan saya juga aktif jadi tim rekrutmen. Jadi kadang seleksi teman-teman fresh graduate atau yang mungkin udah setahun 2 tahun familiar Laravel itu ya mostly codingannya seperti ini gitu. Jadi semuanya ditaruh di controller. Nah, pendekatan satu lagi adalah kebalikannya gitu. Jadi fat model gitu. Jadi semua tadi yang awalnya di controller itu ya itu dipindahkan ke model gitu. Jadinya controller itu istilahnya cuman tinggal manggil modelnya gitu. Model punya fungsi apa, punya metode apa, ya itu tinggal dipanggil gitu. Jadi ya sebenarnya sih ini ya cuman memindahkan aja gitu semua yang awalnya logiknya ada di controller ya itu sekarang dipindahkan ke modelnya. Kontrolnya jadi thin sih, jadi langsing gitu ya. Jadi nggak obesitas tapi jadinya ya modelnya yang apa ya dibilang itu heavy gitu. Jadi modelnya yang gemuk gitu. Jadi kodenya tuh numpuknya di model seperti itu. Nah, kalau ditanya apa salahnya gitu dengan model dengan apa strategi atau dengan cara coding seperti itu gitu ya, sebenarnya sih nggak ada salahnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin konsep coding kan sebenarnya nggak ada benar salah gitu ya. Yang ada tuh ya mana yang lebih cocok gitu, disesuaikan dengan kondisi saat itu gitu, dengan kondisi timnya, dengan kondisi projectnya dan atau skala projectnya dan waktunya juga gitu. Jadi nggak ada benar salah yang mutlak gitu. Semuanya itu pasti jawabannya adalah ya tergantung gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara garis besar, ketika kita coding hanya tadi itu ya, hanya tahu ada model, ada view, ada controller. Nah, yang terjadi adalah ada 4 poin ini ya. Jadi yang pertama sekilas ya mudah dipahami gitu karena ya kodenya tuh istilahnya ada dalam satu file gitu. Oh, kodenya istilahnya semua logic tuh ada langsung kelihatan gitu. Kita nggak perlu istilahnya nggak perlu menelusuri ke kelas apa, ke metode apa ya semuanya udah kelihatan di controllernya atau di modelnya gitu. Jadi kalau istilahnya pengen tahu logiknya tinggal baca aja gitu barisnya satu persatu itu per baris dibaca, dipelajari, dipahami, udah kita paham gitu. Lalu yang poin berikutnya adalah, nah ini biasanya cocok untuk aplikasi yang sebenarnya skalanya kecil gitu, mungkin yang jumlah tabelnya ya
belasan gitulah, belasan atau mungkin di bawah 20 gitu. Terus mungkin juga logiknya juga nggak yang ribet-ribet gitu, cuman CRUD itu, create, read, update, delete, atau mungkin ada beberapa satu atau dua flow seperti itu. Atau ya biasanya cocoknya ya ketika kita lagi butuh cepat gitu, mungkin besok bisa demo ini enggak gitu, demo misalnya demo ke klien gitu, atau mungkin ada tugas apa yang butuh cepat gitu, ya udah kita coding aja secara cepat gitu. Jadi semuanya ditaruh di controller atau semuanya ditaruh di model. Jadi kita nggak mikir gimana ya pengorganisasian codingnya gitu. Pokoknya yang penting fitur jadi dulu, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Nah, poin ketiganya adalah kekurangan ya. Tadi kan 2 poin enaknya gitu. Nah, sekarang salah satu potensi kekurangannya adalah ya itu tadi sih, ketika ada penumpukan kode di salah satu bagian gitu, entah di controllernya atau di modelnya. Nah, itu ini kaitannya langsung dengan nomor 4. Jadi untuk jangka panjang, ketika ada sebuah kelas atau metode yang gemuk gitu, gemuk itu mungkin terdiri dari puluhan baris atau mungkin bahkan sampai ratusan gitu. Saya pernah menemukan satu metode itu kalau dihitung baris kodenya itu hampir 1000 gitu. Itu ketika baca tuh, kayak mau bilang gitu, udah mau kenapa harus saya gitu yang ketemu kode ini gitu. Jadi itu benar-benar semua logik itu ada di controller dan itu benar-benar hampir 1000 ya, mungkin lupa saya sekian ratus, 700 800 baris kode gitu. Dan semua logik itu ada di situ dan udah kayak benang kusut gitu. Jadi ketika mau menulis, mau ngedit di bagian ini gitu, kok ada efek sampingnya gitu ke baris yang kesekian. Jadi udah itu benar-benar apa ya istilahnya ya, benar-benar penuh perjuangan dan butuh kesabaran gitu untuk tidak ini ya, tidak mengumpat programmer yang siapapun gitu yang nulis kode itu gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi ketika ada sebuah metode atau kelas yang jumlah barisnya banyak, nah itu udah tanda-tanda ini ya, tanda-tanda bahwa oke, ini berarti dalam jangka panjang itu bakal susah untuk di maintenance. Itu patokannya salah satunya itu sih. Jadi jumlah baris sih. Pokoknya kalau atau ini ya. Jadi saya sih biasanya ini ya, patokannya itu ya dari layar. Jadi kalau sebuah metode itu kalau kita pengen lihat buka sampai tutupnya gitu. Jadi kurung kurawal bukanya sampai kurung kurawal tutupnya itu kita harus scroll. Nah, itu biasanya udah tanda-tanda ini kebanyakan gitu, harus diperbaikin itu. Jadi fungsi yang baik itu ya dia kelihatan di dalam satu layar gitu, kita nggak perlu scroll. Jadi mungkin silahkan dihitung sih satu layar tuh mungkin berapa sih, cuman mungkin belasan lah gitu jumlah barisnya gitu. Syukur-syukur bisa kurang dari 10 itu bakal bagus banget sih. Seperti itu. Nah, sampai di sini tadi saya mau lihat ini ya, karena tadi saya sempat nyinggung tentang ini ya, tentang apa, Ruby on Rail. Jadi ini sedikit apa ya, sedikit sejarah juga gitu. Ini kelihatan kan ya. Jadi kalau kita ngomongin Laravel dan framework MVC lainnya, framework MVC untuk aplikasi web itu ya mau nggak mau kita harus berkacanya itu atau bercerminnya itu kepada ini ya, kepada Ruby on Rails itu, karena ya mereka lah gitu yang memperkenalkan framework MVC di dunia web itu. Setelah kemunculan Ruby on Rails ini baru yang lain-lain tuh pada kayak ngikutin gitu. Ternyata MVC untuk membuat sebuah aplikasi web itu sangat cocok gitu. Nah, akhirnya ya muncullah framework yang lain gitu. Dulu di PHP itu di awal-awal saya ingat ada namanya Cake PHP gitu. Lalu muncul Django seperti itu. Nah, ini saya mau nunjukin ini sih statistik terkait ini ya, kita fokus ke baris pertama jadi terkait controllernya gitu. Jadi si si DHH ini adalah dia yang bikin Ruby on Rails. Nah, dengan Ruby on Rails ini sebuah framework Ruby framework untuk membuat aplikasi web. Nah, dia bikin aplikasi namanya tuh Basecamp. Nah, di Basecamp versi 3 ini di sini dia menunjukkan statistiknya gitu. Jadi di sini ini ya, kalau kita ngomongin MVC di sini ada controller, terus ada model. Kalau view nggak ada ya, karena view itu bukan kelas itu. Nah, di sini dia nunjukin statistiknya gitu. Kita fokus ke bagian controller ya. Jadi kontrolnya si aplikasi Basecamp ini tuh kalau di total jumlah barisnya sekian gitu, ada 7.655 ya.
Nah, dari sekian 7.000 itu yang line of code, berarti yang lainnya itu mungkin baris kosong atau komen itu ada 6.000 sekian. Nah, kalau dibagi lagi, itu tuh terdiri dari 229 kelas dan 1.000 sekian metode ya. Nah, yang menarik adalah statistiknya di sini sih. Statistik apa ya? M per C itu metode per kelas itu. Jadi jumlah metode dalam satu buah kelas. Nah, di sini ada ini ya, kita dapatkan angka tuh 4 gitu. Jadi satu controller itu kalau di rata-rata cuman terdiri dari 4 buah metode gitu. Dan yang lebih buat saya sih mencengangkan ya. Jadi yang statistik terakhir ini, jadi LOC itu line of code ya. Jadi jumlah baris dalam satu metode. Nah, line of code-nya berarti di luarnya, di luar komentar dan di luar blank line ya. Jadi di luar baris kosong itu dia cuman rata-rata tuh cuman 3 gitu. Jadi satu metode tuh cuman isinya 3 baris. Nah, kira-kira bisa dibayangkan nggak ya seberapa thinnya gitu atau seberapa skinny-nya gitu controllernya si Basecamp ini gitu. Dan ini ya dibilangnya sih sangat ini ya, sangat maintainable gitu. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat statistik keseluruhannya sih, kenapa bisa seperti ini? Ya itu tadi sih, karena dia mendistribusikan kodenya itu ke berbagai macam tempat gitu. Jadi nggak ada penumpukan di satu kelas tertentu, tapi ya dia benar-benar bikin sebuah kelas yang spesifik untuk fungsinya gitu. Makanya di sini ada helpers, ada job, ada model, ada mailer, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, lanjut ya ke sini tadi. Jadi itu yang selama ini selalu jadi ini ya, jadi apa ya? Jadi patokan saya gitu. Jadi, kalau jumlah baris dalam sebuah metode tuh masih istilahnya masih di atas 10 itu buat saya sih masih ini ya, masih kebanyakan gitu. Jadi gimana caranya bisa direfaktor biar kurang dari 10 gitu. Kalau tadi ya buat ngejar basecamp cuma 3 gitu kayaknya ya itu inilah mungkin terlalu jauh sih. Mungkin ya di bawah 10 itu masih inilah masih bisa dikejar lah seperti itu. Nah, kalau tadi Ruby on Rails, nah ini sekarang ini nih ada satu statistik lagi terkait Laravel nih. Karena kita ngomongin Laravel, jadi ini sebuah tweet ya, si Taylor Otwell tuh yang bikin Laravel ini pernah nge-tweet di tahun 2017 kalau nggak salah sih, mungkin udah cukup lama ya. Tapi saya yakin sih sekarang juga nggak beda jauh gitu statistiknya. Jadi Laravel tuh ada 50.000 sekian baris kode gitu, dan kalau kita telusuri dalemannya gitu, core-nya si Laravel ini, si framework Laravel ini, fungsi terpanjangnya tuh hanya terdiri dari 13 baris gitu. Kalau tadi Basecamp di rata-rata 3 gitu. Nah, kalau di Laravel ini ini bukan rata-rata ya, tapi terpanjangnya gitu. Jadi satu fungsi itu cuma terdiri dari 13 baris itu udah dibilangnya paling panjang gitu. Jadi bisa kita bayangkan ya. Kalau di rata-rata sih kayaknya juga pasti di bawah 10 juga gitu. Jadi betapa ya orang-orang di luar sana tuh ya segitu ininya gitu, segitu apa ya istilahnya, level codingnya tuh seperti itu gitu. Nah, kita yang ada di Indonesia jangan mau kalah juga ya gitu. Jadi coding itu bukan buat diri kita sendiri, bukan buat saat ini, tapi ya kita berharap sih coding itu untuk long term ya. Aplikasi yang kita bikin itu bakal dipakai lama dan bakal banyak programmer selanjutnya yang bakal menambahkan fitur, memperbaiki, istilahnya bakal memaintain kode kita aja. Jadinya kode itu harus sebisa mungkin mudah untuk dibaca seperti itu. Nah, ini sih, jadi saya yakin sih mau ditanyakan ke semua programmer gitu, semua level kayaknya pasti jawabannya sama sih. Kalau dihitung-hitung, kamu lebih banyak nulis kode atau baca kode? Saya yakin sih kalau di statistik orang itu atau programmer itu dia bakal lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca kode gitu dibanding menulisnya gitu. Jadi mungkin selama ini kalau ditanya gitu, programmer kerjanya ngapain sih? Ya coding gitu, ngetik gitu. Kayaknya itu pernyataan yang kurang tepat gitu. Pasti programmer itu
pekerjaan utamanya adalah baca kode gitu. Oke deh, test case deh. Mas Rizky bener nggak? Atau kira-kira sependapat nggak ini? Sesuai nggak dengan ininya, kondisi yang Mas Rizky alami gitu? Oke, baca kode sesuai ya. Jadi seperti itu sih. Jadi entah baca kode itu baca kode tutorial, baca dokumentasi, atau mungkin baca kode aplikasi existing gitu atau legacy code gitu yang kebetulan kita harus maintain itu ya sama sih, artinya kita baca kode gitu. Itu ya kayaknya semua sepakat ya. Jadi emang ya waktu kita tuh lebih banyak dihabiskan untuk membaca kode. Nah, karena waktu itu lebih banyak dihabiskan untuk membaca kode, maka kode itu menjadi penting gitu untuk gimana caranya agar mudah dibaca, sehingga ketika ada programmer yang baca kode itu dia nggak perlu lama-lama gitu. Jadi kan ujung-ujungnya ya ini ya, ujung-ujungnya kita istilahnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Kalau programmer itu harus mikir lama untuk membaca kode yang tadi di awal saya sebutkan sebagai kayak ini ya, semrawut gitu, nah itu otomatis bakal sebuah pemborosan gitu dari sisi project management gitu, karena wah kok programmerku ini codingnya dikit sih, dia dari kemarin baca mempelajari fitur ini kok nggak ketemu alurnya gitu. Nah itu sebuah kerugian sih kalau di project management gitu. Tapi beda kalau gampang Pak, ini saya udah tahu gitu, baca sekilas itu udah tahu maksudnya Pak, gampang untuk ditambahin ini gini-gini atau diubah seperti ini, gampang lah gitu, aman gitu. Nah seperti itu bakal ini sih apa, project leadernya gitu atau project manajernya bakal seneng gitu. Oh oke, seperti itu. Oke, nah itu mungkin tadi cukup ya why-nya gitu. Kenapa sih kita tuh harus menulis kode itu ya istilahnya yang maintainable dan readable gitu, dan salah satunya untuk topik malam ini adalah yang terkait controller ya, jadi thin controller gitu. Oke, berikutnya kita bakal ya membahas satu persatu sih cara-cara apa gitu atau metode apa sih yang bisa kita gunakan untuk membuat controller kita itu agar tetap thin gitu atau tetap istilahnya tetap ramping gitu. Jadi jangan kebanyakan kode di controller. Oke, ini ya yang pertama adalah, jadi kalau kita ngomongin Laravel, di Laravel tuh nggak hanya sekedar MVC gitu. Di Laravel tuh dia udah menyediakan cukup banyak cara atau cukup banyak kelas yang bisa kita manfaatkan ya agar level codingan kita tuh ini tadi ya, level clean kalau dibilangnya itu clean code gitu. Jadi bukan codingan yang semrawut dan kegemukan gitu. Nah, yang pertama adalah form request. Jadi Laravel tuh dia punya sebuah kelas yang namanya tuh form request. Nah, form request ini tujuannya adalah khusus gitu. Dia emang spesialis untuk menghandle data yang dikirim dari front end, dari form di HTML-nya untuk nanti dipakai oleh si controller atau si model seperti itu. Jadi biasanya ya form request ini yang paling umum sih dipakai untuk validasi data ya. Tapi sebenarnya selain validasi data, dia juga bisa digunakan untuk apa ya, pre-processing gitu atau memformat data biar data yang dikirim dari form itu siap pakai gitu, siap dipakai oleh model atau controllernya seperti itu. Nah, yang berikutnya yang poin nomor 2 adalah policy ya. Jadi policy ini kaitannya dengan hak akses itu. Jadi user siapa, dia boleh melakukan apa. Nah, itu tugasnya si policy. Atau kalau di Laravel itu ada selain policy juga ada get ya. Itu dua sekawan gitu yang fungsi utamanya ya cuman itu sih, cuma melakukan pengecekan gitu. Apakah misalnya kita punya sebuah aplikasi apa ya? Aplikasi perpustakaan gitu, terus nanti ada admin yang bisa input buku gitu. Nah, nanti si tugasnya si policy ini adalah memastikan bahwa benar nggak sih si user yang login ini dia bisa menambahkan master buku gitu. Kalau admin kan boleh gitu, tapi kalau cuman sebagai dia peminjam kan sebenarnya dia nggak boleh kan, dia nggak boleh menambahkan master buku, dia cuman boleh minjem. Nah, itu tugasnya si policy. Lalu berikutnya adalah single action controller ya. Single action controller ini mungkin kalau pernah dengar ini kaitannya dengan resource controller itu. Jadi di Laravel itu ada
istilah namanya resource controller. Oke, resource controller itu kira-kira seperti ini sih ya, sesuai di dokumentasinya ya. Jadi kalau kita mendefinisikan sebuah controller itu sebagai resource controller, maka controller itu ya cara gampang sih dia bakal memiliki maksimal 7 metode ini gitu. Jadi 7 metode ini ya metode-metode standar sih untuk melakukan sebuah operasi CRUD. Jadi ada get slash misalnya ini resource-nya foto gitu ya. Jadi slash foto itu adalah index gitu. Ya, ini biasanya menampilkan ya list of fotonya gitu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk card atau dalam bentuk galeri gitu. Pokoknya di sini adalah semua foto ditampilkan. Lalu ada lagi slash create. Nanti ini adalah halaman untuk input foto baru, bentuknya form. Lalu ada post foto. Nah, ini untuk submit-nya gitu. Jadi ketika form itu disubmit, dia bakal lari ke metode store ini yang ada di foto controller. Lalu setelah itu kalau kita pengen lihat detailnya kan biasanya kayak gitu ya. Kalau kita punya tabel terus diklik show detail gitu, lihat detail gitu, ya itu hanya ke show. Lalu setelah itu ya ada edit sama update. Jadi setelah fotonya kita submit, habis itu kan kita bisa edit. Nah, edit dan terus kita klik lagi tombol editnya itu edit dan update ini pasangannya. Lalu yang terakhir adalah hapus. Jadi foto-foto yang udah nggak kepake ya tinggal diklik icon tempat sampah gitu atau icon silang hapus. Ya udah itu bakal larinya ke metode namanya destroy ini. Nah, 7 metode ini udah istilahnya udah standar gitu ya. Kalau kita ngomongin sebuah CRUD itu pasti metode-metodenya ya di antara 7 ini gitu. Maksimal 7 ini ya, bisa jadi ada yang nggak butuh halaman show gitu atau mungkin ada yang nggak butuh halaman hapus gitu karena mungkin memang nggak boleh dihapus gitu. Itu tergantung aplikasinya ya atau mungkin nggak ada yang nggak butuh halaman indeksnya gitu. Tapi ya itu tadi sih seharusnya sih semua apapun aplikasinya itu pasti selalu bisa dipecah menjadi 7 metode ini. Seperti itu. Jadi ketika suatu ketika kita menemukan kasus yang kita kebingungan gitu loh, kok apa ya ini masuknya ke index atau ke show atau ke edit itu kita bingung gitu. Nah, itu kayaknya tanda-tanda bahwa oh berarti kita butuh namanya tuh single action controller gitu. Paling gampangnya misalnya gini sih, misalnya kita punya sebuah tabel gitu terus di situ ada biasanya kan ada tombol kayak gini export atau download PDF-nya gitu atau download Excel-nya gitu. Nah, kalau kita kita ngelihat tadi ya 7 metode resource control tadi kan mungkin bakal bingung gitu. Oh, ini masuk ke yang mana gitu. Nah, kalau ada kebingungan seperti itu ya udah bikin aja single action controller gitu. Download PDF gitu atau download Excel gitu. Oke, mungkin nanti kita bakal bahas lebih detail ya. Lalu berikutnya adalah service class. Oke, service class ini adalah ya sebuah kelas tambahan, kelas biasa gitu, terserah namanya apa dan dia emang di luar MVC, ya udah kelas yang bisa kita bikin sesuai kebutuhan gitu. Jadi ya itu tadi sih biar nggak semuanya tuh menumpuk di layer M atau di layer C gitu. Jadi ya kita bisa bikin kelas-kelas sesuai kebutuhan gitu. Kalau kita ngelihat tadi di Nah, kalau kita ngelihat tadi ya statistiknya si Basecamp ini ya service class tuh kalau di sini mungkin namanya kayak gini, ada libraries, ada task, ada jobs, ada helper gitu, ada mailer itu semuanya service class ya. Jadi pokoknya kelas-kelas tambahan yang di luar MVC gitu, yang itu emang bakal spesifik gitu sesuai aplikasinya. Jadi mungkin namanya bakal beda-beda gitu untuk tiap aplikasi. Seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya. Nah, ini ada tambahan lain lagi ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan agar metode-metode di controller kita itu tetap slim itu, tetap ramping itu yang nomor 5 adalah protected method itu. Jadi kalau emang ada satu blok kode yang itu tuh kayaknya kok ini kayaknya khusus gitu, satu blok kode ini saling berkaitan gitu, ya udah itu kita pindahkan aja di sebuah protected method gitu ya. Kita kasih nama.
Nah, nanti di metode utamanya itu kita tinggal panggil gitu. Jadi kelihatan lebih ramping. Lalu berikutnya adalah helper function. Jadi helper function ini ya general function itu fungsi generik gitu. Misalnya kayak kalau yang paling sering kan kalau di Indonesia itu mungkin format ini ya, format angka gitu. Angka di Indonesia kan dia misalnya pakai titik, terus di belakangnya ada komanya. Terus kalau ngomongin rupiah kan berarti di depannya ada RP-nya. Nah, kayak itu tuh itu masuk yang ini ya, generic function ini. Jadi kita bikin helper function ya itu bisa dipanggil dari mana aja gitu, baik di model, di view atau di controller. Lalu berikutnya ada jobs. Nah, job ini ya mungkin salah satu kelas khusus yang dia emang tugasnya biasanya untuk mengerjakan yang berat-berat gitu. Berat-berat dari sisi ini ya, dari sisi apa? Komputasi atau mungkin dari sisi waktu gitu. Oke, lalu poin terakhirnya adalah yaitu tadi sih jika ada sesuatu yang kita butuhkan tapi Laravel nggak punya, ya udah toh Laravel ini kan juga istilahnya nih ya OOP gitu. Jadi selama kita paham konsep OOP ya sebenarnya kita bebas gitu mau bikin kelas baru namanya apa atau bikin folder baru namanya apa itu bebas gitu. Yang penting apa ya istilahnya ya itu tadi sih kode apapun yang kita bikin itu kelas apapun atau metode apapun ya kalau bisa tetap ramping dan tidak obesitas gitu. Jadi kalau bisa istilahnya politik ini ya politik divide et impera gitu. Jadi kita pecah-pecah gitu supaya ya nggak ada penumpukan kode di satu tempat tertentu. Gitu. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya mungkin kita akan bahas satu-satu. Nah, ini kayaknya bakal lebih seru sih kalau ini ya, kalau cuman ngelihat slide gini kan mungkin agak ngawam-ngawam ini ya, istilahnya agak awang-awangan gitu. Jadi mungkin oh ini maksudnya apa sih gitu. Nah, mungkin habis ini kita bakal demo aja sih, kita live coding, kita coba lihat dari beberapa poin ini prakteknya seperti apa sih gitu di real codingannya gitu. Oke ya, kita mulai aja. Berarti saatnya buka IDE. Nah, itu sih. Kayaknya kalau sesi webinar programmer itu kalau nggak buka kalau nggak coding itu kayaknya kurang afdol ya. Oke, ini saya buka dulu. Jadi, nah untuk contoh kasus ini, saya tadi udah ini sih, jadi saya udah setup satu buah aplikasi. Ini tuh saya juga sebenarnya baru nyomot ini ya. Jadi baru nyomot juga tadi sore gitu. Jadi nyari-nyari gitu aplikasi yang mungkin udah pernah dibikin oleh siapa gitu di luar sana gitu yang kelihatannya kontrolernya ini ya masih dalam tanda petik masih berantakan gitu, bukan berantakan sih, mungkin masih terlalu gemuk. Nah, nanti kita coba perbaikin sedikit demi sedikit gitu. Nah, tadi kebetulan nemu satu ini ada teman kita yang ini namanya Hirsi Widian Putra, ini dia bikin sebuah aplikasi Laravel, kebetulan aplikasinya itu tentang perpustakaan. Nah, tadi kebetulan penasaran kan seperti apa gitu, terus dan ternyata ada GitHub-nya dan jadinya udah saya setup di lokal seperti ini ya kira-kira ya. Jadi ini aplikasi perpustakaan. Ya mungkin kebayang lah perpustakaan seperti apa ya. Jadi ada dashboard, di sini ada statistiknya. Transaksi itu berarti simpan pinjamnya gitu kali ya. Ada berapa kali transaksi yang buku yang sedang dipinjam berapa, jumlah bukunya berapa, lalu jumlah anggotanya berapa gitu ya, standar lah kayaknya. Kalau perpustakaan pasti kita udah paham lah ya bisnis prosesnya seperti apa gitu. Lalu di sini ada master data. Nah, ini tadi yang kita bilang CRUD ya. Jadi ada master data anggota ya, standar ya kayak gitu ya. Jadi ini halaman indeks, kita bisa tambah anggota. Ups, oke. Nah, ini karena ini sih. Jadi karena di lokal saya pakai PHP 74 ya, dan ini kayaknya source-nya source lama. Oke, itu tadi
berarti ada beberapa yang perlu diperbaikin. Oke, tadi nggak ngecek sampai situ ya. Jadi tadi itu ya, jadi ada halaman index, ada halaman create, ada edit, dan ada delete itu. Standar CRUD seperti itu ya. Lalu di sini ada buku, master buku, lalu ada master user. Nah, kita akan coba ini ya. Kita akan coba, karena tadi yang saya cek sih, saya bisa cobain, saya cobain nggak error. Jadi kita akan coba bedah kode istilahnya. Jadi kita lihat si halaman ini tuh bagaimana sih controllernya gitu. Jadi hari ini kita fokus ke controller ya. Lalu kita lihat apakah sudah cukup ramping atau belum, apakah sudah cukup enak dilihat atau belum. Lalu kalau belum ya kita coba perbaikin sedikit demi sedikit ya, sesuai dengan poin-poin yang tadi udah kita bahas. Oke. Oke, ini adalah buku, berarti kita buka buku controller ya. Ini kebetulan udah saya buka biar fokus. Oke, ini cukup bisa dilihat nggak ya kodenya segini? Aku cross check-nya gimana nih? Oke, klik cukup kelihatan ya. Oke, ini tadi ya kita ngomongin master data buku. Di sini ada buku controller dan kita lihat sekilas saja ya. Jadi oke, construct ada dia play middleware. Oke, lalu halaman indeksnya ini ya, halaman indeksnya ini standar ya. Jadi cuman mendapatkan semua buku terus di passing ke view. Nah, di sini ada satu blok kode ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi ini adalah blok kode terkait ini ya, pengecekan hak akses gitu. Jadi dia ada sebuah logic yang mengecek apakah user yang login ini levelnya user gitu. Kalau di sini disebutnya kalau levelnya user, dia bilang nggak boleh gitu. Anda nggak bisa memasuki halaman ini, lalu di-redirect ke halaman dashboard. Oke, sampai kita lihat ya. Jadi user, sorry. Jadi di sini tuh ada, kalau kita lihat ada di seedernya itu ada dua user, ada admin sama user. Jadi, nah dia yang membedakan di sini ya, di kolom level ini ada admin dan user. Kalau admin ya dia levelnya admin, kalau user levelnya user. Oke, berarti kita coba login dengan user ya. Ini tadi URL-nya /buku, coba logout. Lalu kita login dengan user 123, passwordnya kayaknya sama ya, user 123 juga. Nah, benar kan? Dia bisa login, lalu tadi kita coba buka buku ya. Nah, ya dia dilarang gitu. Jadi kita nggak bisa mengakses halaman buku ini secara langsung gitu, karena udah ada pengecekannya. Nah, kalau kita lihat jumlah kode, jumlah baris kode ya sebenarnya sih ini nggak terlalu banyak ya. Kalau di total kan cuman ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sebenarnya ini udah cukup sedikit gitu. Ya meskipun kalau dibandingin yang tadi ya statistiknya Basecamp tadi mungkin masih kurang gitu, karena tadi kan dibilangnya 3 gitu rata-rata, ini masih kebanyakan. Nah, tapi di sini ada ini ya, satu potensi yang bisa kita lakukan, satu buah optimasi yang bisa kita lakukan, yaitu terkait pengecekan hak akses ini. Jadi sesuai poin yang tadi itu ya, jadi pengecekan hak akses itu kan sebenarnya ranahnya si policy ya. Jadi di Laravel ada sebuah konsep gitu, itu policy gitu. Jadi policy itu memang untuk melakukan pengecekan hak akses atau authorization gitu. Oke ya, di sini metodenya ada dua sih. Ada kita bisa pakai gates atau kita bisa pakai policy gitu. Oke, kita coba yang gates dulu ya. Jadi kan ini logiknya kan sebenarnya gampang ya. Jadi pokoknya halaman ini cuma bisa diakses oleh user yang levelnya admin gitu. Selain itu ya nanti dia bakal di redirect ke halaman dashboard. Oke.
Jadi ada ini ya, jadi ada dua cara sih di Laravel untuk melakukan pengecekan menggunakan authorization ini. Jadi pakai gates atau pakai policy. Sebentar, dokumentasinya saya sesuaikan dulu dengan versinya. Kita cek ya, ini versi berapa. Framework-nya 55. Oke, 55 ya, cukup jadul, tapi nggak apa-apa sih. Secara konsepsi harusnya sih sama sih. Oke, di sini ya, di sini dibilangnya ya kita bisa bikin sebuah gate. Ini ada di, dia udah bilang Laravelnya udah ada di out service provider. Kita definisikan get define update post bla 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 seperti itu ya. Nah, tadi sama ya. Jadi posisinya ada di sini di out service provider ini. Udah kita coba aja kita pindahkan di sini ya. Jadi ada get define, ini user, ini bukan post, berarti ini adalah oke. Ini bisa nggak ya tanpa parameter ya? Oke, berarti kan ini tadi apa ya? Halaman buku. Kita kasih namanya misalnya update post, berarti akses buku atau akses master buku. Oke, kita coba dulu ya, return false. Lalu di sini kita bisa ganti dengan this authorize. Oke, kita coba dulu ya hasil refaktornya apakah berhasil. Jadi ceritanya kita login sebagai user biasa, lalu kita mencoba mengakses halaman buku. Oke, nah ini ya sama ya. Jadi dia dibilangnya this action is unauthorized gitu. Jadi kita nggak boleh. Cuman ya itu tadi sih, mungkin karena kita pakai authorization bawaannya Laravel, jadi pesannya ya ini adalah pesan error bawaannya Laravel juga gitu. Defaultnya dia seperti ini ya. This action is unauthorized gitu. Sekarang kita coba ganti jadi true. Kita refresh halaman ini. Nah, bisa ya. Jadi usernya bisa mengakses halaman buku. Oke, sekarang kita pindahkan logic yang di sini tadi sih. Jadi true atau false-nya itu tergantung dari levelnya. Kita ganti jadi user. Nah, jadi logiknya agak beda. Berarti sekarang adalah kalau tadi adalah mengatakan dia nggak boleh lalu di redirect. Nah, sekarang kita ganti logiknya adalah yang boleh adalah berarti yang levelnya adalah admin. Oke, kita cek lagi. Dia nggak boleh. Oke ya, the section is unauthorized. Kita logout lagi, kita login jadi admin. Kita coba lagi buka halaman buku. Oke ya, udah bisa ya. Oke, berarti berhasil ya. Jadi itu tadi ya, apa step pertama gitu untuk mengurangin kegemukan di controller. Jadi tadi yang awalnya ada kita punya 4 baris kode di sini, bisa kita simplifikan jadi cukup manggil auto-rest saja. Dan ya udah tinggal kita, jadi istilahnya ya seperti itu ya. Jadi ketika kita mencoba untuk membuat kode yang mudah dibaca dan istilahnya nggak kegemukan itu ya pasti salah satu caranya adalah ya sebenarnya cuman kayak memindahkan aja gitu. Jadi mendistribusikan logik-logik itu ke
tempatnya masing-masing gitu. Jadi contohnya kayak ini tadi sih. Jadi ya sebenarnya kita cuma memindahkan 4 baris kode ini ke tadi itu ya ke out service provider gitu. Cuman di sini ya mungkin cuma jadi 3 gitu. Ya kita cuma memindahkan kode yang semuanya numpuk di controller, kita pindahkan salah satunya ke out service provider gitu, terutama terkait pengecekan hak akses seperti itu. Oke ya, jadi kalau kita lihat di sini baris kodenya metode ini adalah cuma 3. Oke, berarti ya kita udah bisa bilang oke ini sama gitu dengan source code-nya si Basecamp gitu. Satu controller rata-rata cuma satu metode di controller rata-rata cuma 3 baris seperti itu. Oke, untuk indeks aman ya, udah cukup cukup bersih lah. Oke, mungkin saya format dikit. Auto format. Oke, selanjutnya adalah kita masukin ke halaman apa nih, create. Coba halaman create, kita buka. Create-nya standar ya. Jadi di sini ada form, ada beberapa field. Lalu ada cover itu, oke, dia bisa upload gambar cover. Nah, sekarang kita lihat kodenya. Nah, ini sama ya. Oke, ini di sini juga ada pengecekan lagi, hak akses lagi. Terus logiknya sebenarnya nggak ada logik apa-apa, dia cuma nampilin view saja. Nah, ini salah satu kelebihan lainnya kenapa kita harus pakai tadi itu ya, pakai authorization bawahnya Laravel. Jadi kan tadi sama ya ini ya blok kodenya ya. Jadi dengan sebelum kita pindahkan tadi di sini tadi pengecekannya sama gitu. If out user level sama dengan if user levelnya sama dengan user, dia dilempar ke halaman dashboard gitu. Dia nggak boleh mengakses ini. Nah, ini kan kalau dari konsep programming ini adalah duplikasi gitu. Jadi ini ada logik yang sama dan berada di 2 metode itu. Logiknya sama tapi kita nggak bikin fungsi untuk membungkus logik itu gitu. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya bisa jadi tadi itu sih. Jadi misalnya suatu ketika logiknya berubah gitu. Jadi awalnya adalah out user sama dengan out level sama dengan user gitu. Mungkin bisa jadi usernya ini suatu ketika diganti jadi member gitu. Nah, kalau seperti itu kan berarti kan kita harus merubah di 2 tempat gitu. Di sini juga dirubah jadi member. Nah, tapi dengan memindahkan ini ke authorization-nya bawahnya Laravel, nah kita ya tinggal manggil saja gitu. Ini kan tadi udah kita definisikan kan, ini kan logiknya sama gitu dengan yang ada di out service provider tadi. Nah ya sudah, ini tinggal kita panggil aja di sini. This authorize akses master buku. Jadi tetap sama ya. Jadi ini admin bisa login atau saya coba buka ini deh, new incognito window deh. Filenya. Nah, di sini saya login sebagai user biasa. Nah, dia ketika mengakses create ini dia unauthorized ya. Oke. Oke, nanti kita coba perbaikin biar unauthorized-nya ini nggak seperti ini tapi redirect ke halaman dashboard, tapi nanti aja belakangan. Oke ya, berarti udah 2 metode. Metode pertama berhasil ya, ini cuma 3 baris. Metode yang kedua tadi create dari berapa baris tadi? 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 jadi 2 baris. Oke. Dan kita mengurangi duplikasi ya, karena ini logiknya sama dan kalau suatu ketika logiknya berubah ya kita tinggal ganti saja di satu tempat gitu. Oh ternyata selain admin yang boleh mengakses master buku ini juga ada siapa lagi gitu misalnya. Or admin level sama dengan misalnya mungkin ada admin buku gitu atau mungkin ada apa ya, mungkin ada ketua kelas gitu misalnya atau ada petugas OSIS yang khusus perpustakaan gitu misalnya. Seperti itu ya misalnya. Oke, sekarang lanjut create aman. Sekarang kita lanjut ke metode berikutnya. Oh, kenapa format ini? Create tuh biasanya kan pasangannya dengan store-nya ya. Kita coba cari dulu yang store-nya ya. Oke, di sini ya. Kita pindahkan dulu biar ini apa? Nah, ini sih mungkin salah satu tipsnya ya ketika kita salah satu tip untuk menulis kode yang mudah dibaca tuh yaitu sih
metode-metode atau baris-baris yang berhubungan tuh ya kalau bisa didekatkan gitu, jangan dijauhkan gitu. Inilah prinsipnya tuh kayak di kimia itu ada ini ya, ada kohesi, ada adesi gitu. Jadi kohesi itu adalah gaya tarik menarik antara molekul yang sejenis gitu. Jadi ya kalau misalnya create dan store ini kan satu paket ya, satu pasangan gitu. Create itu buat menampilkannya, store itu buat nyimpennya. Nah, ini kan berhubungan erat ya, ya karena berhubungan erat ya kalau bisa ya posisinya di sini juga bersebelahan gitu, jangan dipisahkan tadi ya, dipisahkan dengan apa tadi fungsi format atau import gitu. Kan jadinya ketika kita mau debugging itu agak loh store-nya mana kok nggak ada, oh, ternyata di bawah gitu. Tapi kalau seperti ini kan enak, habis create store itu, jadi nyambung. Oke, kita lihat fungsi store di sini standar ya. Jadi di sini ada validasi, oke. Ini dulu satu validasi. Dua adalah di sini ada ini apa nih request file. Oke, ini berarti upload filenya ya. Handle upload file. Ketiga, nah ini juga salah satu tips ya. Jadi sebelum memulai coding itu biasakan bikin outline-nya dulu gitu. Step by step-nya apa saja yang mau dilakukan tuh kita tuliskan dulu dalam bentuk komentar gitu. Satu, kita mau ngapain tadi misalnya validasi form dulu. Oke, kalau udah formnya udah valid, kita mau ngapain? Oh, ternyata di sini kita mau ngupload filenya dulu gitu. Lalu setelah itu baru ini adalah berarti menyimpan ke database ya. Nah, habis itu baru ya ini standar ya redirect gitu. Itu. Jadi enak sih ya sama lah kayak kalau kita mau ini ya. Jadi coding itu sebenarnya mirip kayak menulis buku gitu. Jadi menulis buku tuh kalau nggak ada outline-nya gitu, ya kayaknya sih nanti ceritanya kalau dibaca bisa jadi nggak nyambung gitu atau susah dipahami gitu. Tapi kalau kita udah bikin dulu coretannya gitu, oh nanti garis besarnya tuh seperti apa sih gitu. Nah itu nanti biasanya bukunya jadi lebih enak diikutin gitu, lebih enak dibaca. Sama juga coding itu juga bakal lebih mudah ketika kita udah bayang gitu step by stepnya seperti apa gitu. Meskipun mungkin kita belum tahu ya detail algoritmanya atau fungsi yang harus dipanggil apa gitu mungkin kita belum tahu tapi ya nggak apa-apa kita tuliskan dulu gitu outline-nya secara garis besar itu. Nah nanti dari situ ya baru kita breakdown lebih detail lagi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sambil izin minum dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita hitung dulu deh. Tadi ada karena kan tadi kan patokannya adalah jumlah baris kode ya. Di sini fungsi store ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ditambah 2, 27. Nah, ini udah termasuk yang tanda-tanda ini ya. Udah tanda-tanda obesitas itu di atas 20 gitu. Oke, sekarang coba kita perbaikin satu persatu gitu. Oke, yang pertama adalah validasi. Sesuai poin tadi ya. Jadi untuk validasi ya udah biasakan pakai form request bawaannya si Laravel gitu. Jadi Laravel itu udah punya form request yang cukup powerful untuk dipakai handling data yang dikirim dari form. Nah, sekarang kita coba manfaatkan itu ya. Oke. Caranya adalah kita bikin dulu form request-nya. Oke. CD apa tadi purpose. Oke, PHP. Kok tingkatnya salah. Kita mau bikin apa tadi? PHP artisan make request. Dia apa ini terkait buku ya? Berarti buku slash store. Oke. Kita buka sekarang buku. Oke, dia masuk di sini ya. Jadi kita ada bikin sebuah
kelas form request, ini bawaannya Laravel ya. Jadi di sini ada sebuah kelas extend form request bawaannya Laravel, lalu di sini ada auto-res dan ada rules. Nah, ini opsi lainnya ya. Jadi auto-res ini selain kita bisa pakai tadi ya mendefinisikan git di out service provider-nya, lalu manggil auto-res di controller. Nah, untuk fungsi-fungsi apa yang melibatkan form, kita juga bisa menaruh auto-res itu di form request-nya gitu, karena by default dia udah menyediakan ini ya metode auto-res ini. Jadi di sini tinggal kita kasih true atau false itu. Nah, berarti tadi di sini kayaknya ada bolong ya, karena di sini di create-nya ada pengecekan hak akses, tapi di menyimpannya dia nggak ada pengecekan hak akses. Gitu. Jadi sebenarnya ini bug juga sih, cukup berbahaya. Oke, balik lagi tadi ke form request. Tadi kita udah bikin, berarti kita di sini kita ganti ya. Jadi di sini bukan request lagi, tapi apa tadi namanya tuh store ya. Store dari buku. Oke. Jadi ini salah satu fitur di Laravel ya. Jadi dia bisa langsung otomatis mendetek apa dari tab hint-nya gitu. Jadi kalau di sini itu kita definisikan request-nya itu sesuai nama atau namespace-nya si kelas yang kita bikin ya dia nanti bakal memakai ya form request yang ini gitu, bukan lagi form request yang bawaannya si Laravel-nya. Oke. Oke, sekarang kita coba tadi nih ya dengan kondisi auto res false, kita cek apakah kita bisa submit form. Oke, kita refresh dulu judul apa ya? Laskar Pelangi ISBN 12345 nggak tahu. Andrea Hirata, penerbitnya Bentang, tahun terbitnya nggak tahu, 2000 aja. Jumlah bukunya misalnya 5, deskripsi. Lokasi, apa ini lokasi ini? Oh, lokasi itu raknya berapa? Oke, kita cek rak 1. Terus cover, kita cari gambar dulu ya, covernya Laskar Pelangi. Agak beneran testingnya. Oke, kita balik lagi di sini, kita choose file Laskar Pelangi. Lalu kita submit. Nah, dia ini ya, sekarang udah ada proteksinya ya. Jadi auto res-nya default, jadi dia nggak bisa submit form itu. Nah, berarti ya di sini tinggal apa? Kita implement aja gitu auto res-nya tuh seperti apa gitu. Nah, cuman kan masalahnya tadi itu sih balik lagi ya ke duplikasi ya gitu. Bisa aja di sini kita return gini ya. Return $this user di sini bisa manggil user nggak ya? Saya lupa jadinya. This user level sama dengan admin. Buat lagi. Oke. Oh bisa ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi si form request ini dia udah punya metode user untuk ya ini sama aja kayak ini sih return out user itu juga bisa sih. Dengan admin ini sama. Nah, kita bisa bikin gambar seperti ini ya. Tapi kan balik lagi sih. Tadi kan ini logiknya sama ya. Jadi siapa yang bisa submit form itu ya sama dengan akses master book ini sih. Jadi cuma membandingkan apakah user itu levelnya admin atau bukan gitu. Nah, kalau seperti itu ya berarti di sini bisa jadi kita nggak perlu gitu biar nggak terlalu duplikasi. Jadi di sini ya return true aja lagi gitu. Return true atau ini sih di sini kita bisa manggil this authors nggak ya? Saya malah nggak bisa, nggak ada. Jadi di sini return true ya kita istilahnya autoresnya ya kita eksplisitkan di controllernya gitu seperti ini. Oke, berarti ini ada
Authorization. Oke. Jadi biar sepaket gitu dengan yang lain-lain gitu. Atau, nah ini ada cara yang lebih ini lagi sih, jadi mungkin bisa jadi dipindahkan ke konstruktornya gitu. Oke, tapi itu nanti ya buat bahasan lain lagi deh. Oke, yang pertama adalah kita autorisasi, selanjutnya adalah validasi. Nah, validasi ini kita bisa memanfaatkan si form request-nya. Jadi di sini udah ada rules, kita pindahkan tadi validasi yang dari controller ke sini. Oke, judul dan ISBN required. Kita coba ya. Judul dan ISBN required. Kita langsung. Ya, di sini ada validasi ininya ya. Ya, jadinya nggak bisa ngecek ini dong. Matikan dulu validasi HTML-nya. Itu ada di buku create. Oke ya, kita coba required-nya kita hilangin dulu, sama ISBN kita hilangin. Supaya kita bisa mengetes submit form kosongan. Wah, yang lain-lain. Wah, banyak sekali validasi kliennya ya. Oke, bagus berarti. Submit lagi. Wah, oke ya. Sekarang validasi server setnya udah berhasil gitu. Jadi kalau kita nggak ngisi judul atau ISBN, dia nggak mau. Oke, berarti ini bisa ya. Jadi blok validasi tadi itu lumayan ya. Di sini ada 4 baris, itu kita pindahkan ke form request-nya. Jadi validasinya kita pindahkan ke method rules ini. Oke, ini saya biarkan komen aja biar kelihatan jumlah barisnya. Nah, berikutnya adalah proses apa ini? Proses menghandle file yang diupload gitu. Berarti tadi ini ya covernya ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang kalau kita ngomongin poin-poin di sini bisa jadi bisa macam-macam sih. Bisa kita bisa bikin sebuah service class untuk menghandle itu, atau kita bisa bikin simpelnya sih ya bikin ini ya, bikin protected method gitu. Oke, kita coba cara nomor 5 ya. Jadi kita pindahkan satu blok kode ini menjadi sebuah protected method. Oke, kita ini dulu ya, kita bayangkan dulu manggilnya gimana. Jadi kalau kita lihat sekilas kan ini blok yang di atas ini tuh berhubungan dengan blok yang di bawah ini ya. Nah, cuman berhubungannya itu adalah cuman di bagian. Nah, kalau kita lihat variabel cover ini, dia tuh dia itu diisi antara 0 ketika kita nggak menyertakan gambar, atau diisi dengan file name. Nah, file name itu ini ya, dia melakukan sebuah fungsi ya inilah random gitu, sebuah file name. Oke, berarti yang dibutuhkan kan sebenarnya hanya cover ya. Nah, kita bisa bikin sebuah protect method, misalnya this ya namanya this save file gitu misalnya. Nah, baris yang banyak ini bisa kita pindahkan ke metode save file ini. Oke. Nah, ini ya karena ini apa istilahnya tuh helper method, kita definisikan aja sebagai private atau protected gitu. Tapi jangan public. Jadi oke, kita coba private aja. Lalu kita pindahkan bloknya tadi di sini. Oke, tadi ada parameter request file cover. Oke, request file cover ini berarti biar kita nggak butuh ini, sebenarnya kita bisa juga ganti dengan helper ya, request file.
Oke, nggak ada yang merah, kayaknya aman. Nah, udah tinggal kita return aja. Cover. Formatting. Nah, kita balik lagi ke fungsi store-nya. Nah, oke ya. Jadi cover yang tadi awalnya ada di sini, sekarang kita cukup manggil aja sebuah fungsi namanya this save file gitu. Nah, berikutnya adalah menyimpan ke DB. Nah, menyimpan ke DB ini mungkin ini ya. Kalau formnya atau tabelnya tuh banyak kolom tuh emang tipikalnya kayak gini ya. Jadi kita set satu per satu gitu. Jadi ada judul diisi dari form judul, ISBN diisi jadi dari form ISBN dan seterusnya gitu. Ini kan ada kita ngelihat ada pola ya di sini. Jadi sebenarnya nama fieldnya atau nama kolomnya itu sama dengan nama formnya tadi itu. Jadi pengarang diisi dengan pengarang, tahun terbit diisi dengan tahun terbit gitu. Bedanya cuman yang cover ini diisi dengan tadi itu ya file name yang di generate secara acak tadi ya di fungsi save file tadi. Mana tadi? Nah ini. Oke. Sampai sini ini sebenarnya ada apa ya? Ada beberapa ini sih ada beberapa solusi sih. Jadi kalau saya pribadi saya biasanya jarang banget ini ya assignment satu per satu gini ya karena ini ya itu tadi sih kalau fieldnya tuh banyak itu ya dalam assignment pertama sih males itu kok harus satu-satu sih gitu. Kita udah definisikan field-fieldnya di form terus harus di mapping lagi satu-satu gitu. Terus yang kedua ya rawan ini sih. Biasanya kalau kayak gini kan kita jadinya copy paste gitu terus kita edit gitu. Ini rawan typo juga sih. Nah, sebenarnya untuk kasus seperti ini saya biasanya lebih suka ini ya, lebih suka pakai apa istilahnya? Ya sama gitu, buku create tapi di sininya itu langsung dari request-nya gitu, request all. Seperti itu. Jadi kan kalau kita ngomongin form request kan jadi kalau kita di D dulu ya. Jadi kita dump dulu request all ini. Jadi request all itu ya sebenarnya apapun apa yang kita isikan di form ini nanti bakal available di form request itu gitu. Nah, kalau kita dump kan ini muncul semua gitu. Jadi judul ya judul, ISBN, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, lokasi gitu. Nah, dengan melakukan seperti ini kan kita bisa ini sih, misalnya kita bisa menghemat cukup banyak baris gitu. Dan sudah coba kita cek ya apakah berhasil atau enggak. Nah, ternyata berhasil kan. Jadi salah satu ini ya, salah satu opsi gitu dibanding kita ngeset satu per satu ini adalah ya tadi sih. Jadi saya biasanya lebih suka langsung buku create request all gitu. Nah, cuma request all ini biasanya ada beberapa programmer yang bilang ini nggak aman gitu karena tadi itu sih karena all ini kan dia langsung istilahnya menerima apapun yang dikirim dari front end ya. Nah bisa jadi kan ada orang iseng nambahin input lain-lain gitu di formnya gitu secara iseng pakai inject JavaScript-nya gitu. Nah nanti itu juga bakal bisa kesimpan gitu. Nah itu sebenarnya bisa diakali dengan nah ini sih jadi di modelnya itu kita bisa ngeset field label-nya gitu. Jadi field mana saja yang boleh diisi lewat kalau di Laravel itu ini disebutnya ini ya mass assignment gitu. Nanti mungkin bisa di googling apa itu mass assignment. Jadi daripada kita mengisikan satu persatu seperti ini, ya kita tinggal apa istilahnya ya udah pakai manggil aja gitu semua. Pokoknya apapun yang dikirim si form itu ya udah kita simpan gitu. Sorry, ini yang di bawah ini sebenarnya juga mass assignment juga ya. Cara lainnya adalah
model OOP ya, buku sama dengan new book. Lalu baru di sini kita assign satu-satu gitu, buku judul sama dengan dollar request get judul gitu. Dan begitu seterusnya sampai lokasi dan cover gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya ini sama-sama mass assignment ya, kalau kode existing sama kode yang ini, cuman bedanya adalah dibanding kita ngeset satu-satu karena ini namanya sama, ya udah kita langsung aja panggil request all gitu. Itu. Nah, cuman di sini ada satu problem sih, yaitu terkait field cover. Nah, field cover ini kan tadi kan ini bukan dikirim dari form ya, tapi ini adalah sebuah string yang di-generate by codingan gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya gitu? Bagaimana kita bagaimana solusinya agar field cover ini tetap keisi gitu, tapi kita tetap bisa manggil mass assignment-nya dengan cara yang ringkas ini gitu. Nah, di sini ada satu ini ya, ada satu metode yang sering saya pakai gitu yang mungkin jarang ini ya, mungkin nggak tahu sih, mungkin buat orang lain mungkin emang nggak kepikiran atau mungkin dianggap aneh juga. Jadi tadi tuh ya, jadi form request ini selain buat validasi data, kita juga bisa pakai ini buat yang lain-lain gitu. Jadi sebagai contohnya misalnya tadi kan untuk menghandle upload file ini adalah kita bikin protected method di controllernya ya, terus outputnya adalah sebuah string gitu. Jadi di sini ada logic untuk menyimpan filenya, lalu kita return nama filenya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita pindahkan ke form request-nya gitu. Jadi misalnya di sini, oke, kita coba lihat ya semua ya. Oke, karena ini berarti di sini kita bisa ganti jadi this ya. Karena ini kita panggil di sebuah objek form di sebuah kelas form request ya. Jadi ini berarti kita bisa manggil cara OP-nya ya. Jadi tinggal this. Oke. Oke, udah ya. Jadi di sini dia menerima sebuah file yang diupload lalu disimpan dan di-generate lalu return-nya adalah sebuah cover. Nah, nanti di sini berarti bisa kita hapus dan di fungsi store tadi ini kita bisa ganti jadi apa misalnya dollar request all itu misalnya ini misalnya dollar request atau boleh deh kita all. Jadi kita bisa override method all-nya ini ya. Jadi di fungsi sini kita bisa override method all. Oke, kita coba ya dulu ya, data sama dengan nah tadi kan terkait cover kan tidak ada di form request. Nah, kita bisa tinggal kita tambahin aja di sini gitu. Cover dengan dollar this. Mungkin biar namanya lebih self cover seperti ini. Nah, oke ya, kita buktikan ya apakah ini bisa tetap berfungsi atau tidak. Kita coba tambah buku. Pelangi 2. Pengarangnya sama, Andrea Hirata, penerbitnya Bentang. Misalnya 2002. Hasilnya satu, kita pilih filenya. Oke, kita samakan saja ya filenya ya. Mana tadi? Oke, ini sekarang adalah Laskar Pelangi 2. Kita submit, kita cek hasilnya. Oke, loh, save file doesn't exist. Oke, salah.
tadi kita udah kita pindahkan ya. Ini berarti kita udah pindahkan ke form request, nggak perlu kita ulang lagi. Oke, salah. Oke ya, ini Laskar Pelangi 3, kita coba submit lagi. Oke, ada error apa ini? The file Laskar Pelangi JPEG was not uploaded due to unknown error. Waduh, kenapa nih? Apa namanya nggak boleh ya, Ma ya? Kita coba file yang lain. Apa ini? Logo sebuah kampus. Kita coba. Oke, pertanyaannya kenapa nggak mau? Oke, kita debug sebentar ya. Oke, kayaknya masalahnya di sini sih, this file cover. Oke, kenapa nggak mau ya? Oke, based update itu unknown error. Wah, ini pertanyaan menarik nih. Unknown error itu oke. Kita cek. Jadi masih this move image buku image itu ada di mana? Nah, ini masuk filenya, tapi kenapa nggak mau ya? Ini saya hapus. Oke, ini bukunya dia ke upload, tapi kenapa error? Ini nggak enaknya live coding nih direkam ini. Jadi kalau ketemu bug nih, jadi atau mungkin ada yang bisa bantu nggak nih? Rizky tahu nggak masalahnya apa nih? Saya nggak panggil ini. Bisa, oke. Tadi masalahnya berarti di gambar ya. Yang salah dengan the save cover ini,
Lagi ya. Kalau melihat nih errornya nggak ada, size-nya ada, tapi kenapa nggak mau ya? Karena kalau kita minta bantuan Google. Check your code if your file upload code is running 2 times. Oke, pertanyaan menarik. Berarti oke, bagaimana kalau ini saya ganti jadi custom all? Oh, custom all biasanya sanitized. Oke. Lalu saya ganti di sini tadi bukan all tapi sanitized. Ah iya ternyata. Oke, jadi karena all ya, jadi kita nggak bisa manggil all karena entah kenapa fungsi all ini dipanggil 2 kali. Jadi tadi solusinya adalah ya saya bikin fungsi lain gitu ya, sanitize atau mungkin yang lain itu custom form atau apa. Nah nanti di fungsi sanitize ini dia logiknya simpel sih, dia cuma manggil this all, jadi ngedapetin semua data dari form, lalu ya dia tambahin dengan field cover gitu. Nah, field cover ini yang tadi itu ya, yang custom logic tadi itu ya, jadi yang dibikin dengan cara menggenerate sebuah file name yang unik gitu. Jadi dia random ditambah dengan tanggal sekarang. Nah, kalau kita lihat di database, ya ini kegenerate gitu, file name-nya dan covernya seperti ini ya. Lah, tapi kenapa covernya nggak ada uniknya ya? Terus randomnya mana ini? Oh, sorry, ini yang data existing ya. Ini kalau yang data baru-baru benar udah ada randomnya di depan. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa memindahkan logic itu selain tadi di protected method, kita juga bisa pindahin ke form request-nya. Nah, jadinya di buku kontrol ini tadi yang awalnya ada berapa tadi? 20 lebih. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitung cuman tinggal ya authorization 1 buat create-nya 1 baris. Lalu ya redirect ini udah nggak perlu, kayak nggak bisa di ini lagi. Ya udah, sekarang dari yang tadi awalnya hampir 30 ya, 27 kalau nggak salah, sekarang tinggal ada 4 baris saja. Oke, seperti itu ya. Jadi dan ini juga nggak tahu sih apakah ini lebih mudah untuk dibaca atau enggak gitu. Jadi kalau ngomongin buku tadi kan ini kayak daftar isi gitu. Jadi oh di sini ada pengecekan authorize gitu ya. Berarti kalau butuh tahu detailnya seperti apa ya kita harus ngecek authorization-nya gitu di mana tadi, di out service provider gimana sih logiknya gitu. Kalau kita pengen tahu detailnya. Lalu di sini ada buku create. Nah ini kan berarti nyimpennya. Terus di sini ada metode sanitize gitu. Nah kalau kita pengen tahu oh yang disimpan tuh apa aja sih ya, udah kita tinggal klik fungsi sanitize ini. Di sini kita bisa kelihatan itu. Oh si sanitize ini oke okay, dia ngambil semua all ditambah sebuah field cover gitu. Terus berikut begitu juga seterusnya gitu. Jadi ini kayak daftar isinya lah gitu. Jadi di sini emang nggak kelihatan detail codingnya seperti apa, tapi kalau dilihat sekilas ya kita langsung tahu gitu ceritanya seperti apa gitu. Oh, pengecekan, terus habis itu nyimpen ke database, habis itu kalau berhasil ya di redirect gitu.
Kalau kita butuh tahu detailnya, ya tinggal kita ini aja gitu. Oh, kita mau detail terkait authorization atau terkait menyimpannya gitu. Kalau terkait menyimpannya ya tinggal istilahnya ya tinggal buka lagi halaman yang terkait dengan penyimpanan dan ini tadi sanitizer tadi. Oke, seperti itu ya. Oke, itu ya kita dapat berapa tadi ini? Berarti kita dapat 3 fungsi dan ini ya kalau kita lihat ini udah cukup ini istilahnya udah nggak obesitas lah gitu. Jadi cuman ada 3 baris, ada 2 baris, ini ada 4 baris gitu. Dan ini ada beberapa fungsi lain lagi yang mungkin nanti bisa coba. Nah ini juga ada auto-rest, ini kita bisa sama ya logiknya ya. Kita tinggal copy paste yang tadi, yang auto-rest tadi. Ya itu sih enaknya kalau kita berpikirnya pokoknya oh nggak ada duplikasi gitu, ya udah auto-rest kayak gitu. Nah ini juga ada lagi, ini juga bisa nanti. Nah ini juga sama ya, di sini di bagian update ini juga ada logic yang sama. Nah ini kita juga bisa memanfaatkan lagi form request yang sama kayak di bagian store tadi itu ya, seperti itu. Oke, mungkin ya ini sih udah cukup malam juga. Mungkin untuk demo sementara cukup seperti itu sih dari saya sih. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait ini tadi, terkait tin controller gitu. Kira-kira bisa ditangkap nggak ininya, konsepnya gitu, atau istilahnya ya cara ini ya, cara berpikirnya gitu. Gimana sih biar controller itu tetap ramping gitu. Oke ya, oke cukup paham ya. Jadi ya itu tadi kita baru menyontohkan ada form request, ada policy, terus ada tadi ya protect method gitu. Mungkin yang lain-lainnya nanti bisa dipelajarin sendiri, terus dilatih aja sih kapan pakai ini, kapan pakai itu gitu. Seperti itu. Oke, ya mungkin nanti di kesempatan lain kita bakal membahas lebih detail lagi ya satu persatu ya. Jadi ada single action controller, ada service class, tadi protected method sudah, lalu ada helper function dan ada jobs gitu. Oke, ya mungkin dari saya cukup sih untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya kembalikan ke moderatornya ya, ke Mas Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya, Pak Bayu. Mas Rizky, sekali lagi ada pertanyaan barangkali untuk Pak Bayu. Kalau mau open mic juga nggak apa-apa. Atau sudah cukup dan sudah cukup paham dengan pemaparan Pak Bayu? Oke, baik. Mungkin itu saja agenda kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Rizky Syawaldi sudah menyempatkan waktunya mengikuti webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Bayu atas waktunya. Yep. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam proses pelaksanaan webinar ini, dan perlu saya informasikan kepada Mas Rizky, dari Javan akan selalu ada webinar free ya, webinar free secara cuma-cuma dan tidak dipungut biaya setiap pekan, dan nantinya bakal ada pembahasan yang berbeda ya Pak Bayu ya? Iya. Oke. Itu saja, sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke.